Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kuliah online mata kuliah prinsip-prinsip manajemen di pertemuan yang ketiga. Di bab ketiga ini saya akan sharing mengenai dasar-dasar perencanaan dalam prinsip-prinsip manajemen. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam ilmu manajemen ada 4 unsur pokok yang harus kita pahami dan kita amalkan. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning, yang kedua pengorganisasian atau organizing, yang ketiga pengarahan atau actuating, dan yang keempat pengawasan atau controlling. Keempat-empatnya adalah unsur-unsur pokok yang wajib ada di dalam ilmu manajemen. Nah, untuk yang pertemuan kali ini kita akan membahas atau saya akan menguraikan mengenai perencanaan atau dasar-dasar perencanaan dalam ilmu manajemen. Nah, kita mulai dengan pengertian perencanaan. Perencanaan itu sendiri merupakan langkah atau unsur pertama dalam pengelolaan manajemen. Dan perencanaan ini merupakan hal yang penting karena merupakan unsur pertama. Jadi hasil-hasil dalam perencanaan ini akan dilakukan dengan kegiatan pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Nah, perencanaan sendiri ini merupakan sekelompok atau kumpulan kegiatan dan pemutusan atau langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan dan bagaimana dan oleh siapa. Perencanaan yang baik ini dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang atau tujuan apa yang akan dicapai di masa yang akan datang dengan melihat kondisi yang ada pada saat ini. Nah, mengapa perlu adanya perencanaan? Ada dua alasan dasar perlunya perencanaan, yaitu untuk mencapai protective benefits yang dihasilkan dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan, dan positive benefits dalam bentuk meningkatnya sukses pencapaian tujuan organisasi. Kemudian, adapun manfaat dari perencanaan ini antara lain ada 7. Yang pertama, membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam lingkungan. Kemudian yang kedua, membantu dalam pembentukan kesesuaian pada masalah-masalah utama. Jadi membantu untuk menyesuaikan diri dengan masalah-masalah yang terjadi di dalam perusahaan, masalah-masalah utama. Kemudian yang ketiga, memungkinkan manajer untuk memahami keseluruhan gambaran operasi untuk lebih jelas. Dengan adanya perencanaan, maka manajer bisa memahami seluruh gambaran besar dari operasional perusahaan. Kemudian yang keempat, membantu untuk penempatan tanggung jawab lebih cepat. Yang kelima, memberikan cara pemberian pemerintah untuk beroperasi. Yang keenam, untuk memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi. Jadi dengan adanya perencanaan, otomatis akan lebih mudah melakukan koordinasi, karena dengan rencana-rencana yang sudah dibuat jauh-jauh hari dan dibuat dengan sangat matang, pastilah akan memudahkan seorang manajer atau seorang pimpinan untuk melakukan koordinasi dengan para karyawannya. Kemudian yang ketujuh, untuk membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah dipahami. Nah, kemudian untuk tujuan perencanaan antara lain, yang pertama,
untuk mengurangi ketidakpastian. Jadi untuk mengurangi ketidakpastian, seorang manajer harus membuat rencana dengan memandang jauh ke depan. Kemudian harus mampu meramalkan perubahan-perubahan yang sekiranya akan terjadi di masa mendatang, memperkirakan efek dari perubahan-perubahan tersebut dan menyusun rencana untuk menghadapinya. Kemudian yang kedua, untuk memberikan pengarahan baik untuk manajer maupun karyawan non-manajerial. Jadi dengan rencana, karyawan dapat mengetahui apa yang harus mereka perbuat, apa yang harus mereka capai, apa yang menjadi tujuan mereka, dengan siapa mereka harus bekerja sama, dengan siapa mereka harus berkoordinasi, dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi bersama-sama. Tanpa rencana, departemen dan karyawan atau individu-individu mungkin akan bekerja sendiri-sendiri atau bahkan tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Jadi kerjanya secara serampangan, tidak ada SOP-nya, tidak ada prosedur yang bisa mereka ikuti. Jadinya kerja organisasinya menjadi kurang efisien. Yang ketiga, untuk meminimalisir pemborosan. Dengan kerja yang terarah dan terencana, karyawan dapat bekerja lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Selain itu, dengan rencana, seorang manajer juga dapat mengidentifikasi dan menghapus hal-hal yang dapat menimbulkan inefisiensi dalam organisasi atau perusahaan. Nah, yang keempat, atau yang terakhir, yaitu untuk menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya, yaitu proses pengontrolan dan pengevaluasian. Ada dua tipe rencana utama, tapi sebelumnya mengenai tujuan dari organisasi, tujuan dari perencanaan, yaitu tujuan yang terakhir tadi, yaitu menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya, yaitu proses pengontrolan dan pengevaluasian. Nah, proses pengevaluasian atau evaluating itu adalah proses membandingkan rencana dengan kenyataan yang ada. Apakah sudah sesuai dengan rencana dan yang diharapkan? Jadi tanpa adanya rencana, manajer tidak akan dapat menilai kinerja dari perusahaan. Nah, dalam suatu organisasi, rencana diperinci melalui tingkatan-tingkatan yang nantinya membentuk suatu hierarki dengan struktur organisasi. Pada setiap tingkatan, rencana mempunyai dua fungsi, yaitu menyediakan peralatan untuk pencapaian sasaran dari rencana tingkatan-tingkatan di atasnya, dan sebaliknya menunjukkan sasaran yang harus dipenuhi rencana tingkatan di bawahnya. Nah, rencana dari manajemen puncak akan dibuat menjadi rencana-rencana yang lebih terperinci. Nah, kemudian kita masuk ke sini. Jadi ada dua tipe rencana yang dibuat oleh manajemen, yaitu ada rencana strategik dan rencana operasional. Nah, rencana strategik ini rencana yang dirancang untuk memenuhi tujuan organisasi yang lebih luas dan berusaha untuk mengimplementasikan misi yang memberikan suatu alasan dari keberadaan organisasi. Kemudian yang kedua, yaitu rencana operasional, yaitu rencana yang menguraikan secara lebih terinci bagaimana rencana-rencana strategik akan dicapai. Nah, rencana operasional sendiri dibagi menjadi dua, yaitu rencana sekali pakai dan rencana tetap. Nah, rencana sekali pakai itu seperti namanya, kita tahu rencana ini bisa digunakan sekali saja umumnya.
Jadi merupakan serangkaian kegiatan terperinci yang kemungkinan tidak berulang dalam bentuk yang sama di waktu yang akan datang. Contohnya ketika perusahaan akan melakukan ekspansi, mungkin perusahaan akan berencana membuat gudang baru karena adanya ekspansi atau perluasan usaha tersebut. Jadi dibuatlah gudang baru untuk perluasan usaha tersebut. Nah, kemungkinan pembuatan gudang baru ini hanya terjadi sekali saja. Jadi kemungkinan tidak akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, kemudian rencana tetap. Nah, wujudnya rencana tetap itu adalah aturan atau prosedur atau SOP atau kebijakan-kebijakan, mungkin juga aturan yang di masa lalu yang kemudian dimodifikasi sesuai dengan keadaan masa kini atau untuk dimodifikasi dengan tujuan untuk mencapai target di masa mendatang. Jadi sekali ditetapkan, rencana tetap memungkinkan para manajer untuk dapat bertindak lebih efisien, menghemat waktu yang digunakan dalam perencanaan dan pembuatan keputusan. Jadi itu ada dua rencana utama, rencana strategik, kemudian rencana operasional. Jadi rencana strategik sifatnya lebih luas, dan rencana operasional bersifat operasional. Jadi untuk mewujudkan dari rencana strategik yang ditetapkan, maka dibuatlah rencana operasional yang berupa aturan-aturan untuk kebijakan-kebijakan. Dalam prakteknya juga ini rencana operasional dibagi dua, yaitu rencana sekali pakai dan rencana tetap. Ini rencana sekali pakai, ini adalah rencana tetap. Kemudian dasar perencanaan. Nah, ada 4 tahap dari dasar-dasar perencanaan yang dapat dilaksanakan oleh seorang manajer. Nah, yang tahap pertama yaitu menetapkan tujuan atau beberapa tujuan atau serangkaian tujuan. Nah, perencanaan ini dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau perusahaan. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan tujuan sumber daya-nya secara tidak efektif. Nah, tahap kedua adalah merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan posisi perusahaan sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia atau ketersediaan sumber daya untuk mencapai tujuan merupakan hal yang penting. Jadi karena tujuan dan rencana menyangkut waktu atau masa yang akan datang. Rencana dibuat untuk mencapai target atau tujuan di masa yang akan datang. Nah, setelah keadaan perusahaan dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua ini perlu adanya informasi terutama keuangan dan data-data statistik yang dapat didapat melalui komunikasi dalam organisasi. Nah, selanjutnya, tahap ketiga yaitu mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan atau kekuatan dan hambatan. Kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Nah, oleh karena itu perlu diketahui faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang dapat membantu organisasi
mencapai tujuannya atau yang mungkin menimbulkan masalah. Yang keempat yaitu mengembangkan rencana atas beberapa kegiatan untuk mencapai tujuan. Nah, tahap terakhir dalam proses perencanaan ini meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan, penilaian alternatif-alternatif tersebut, dan pemilihan alternatif terbaik yang paling memuaskan di antara berbagai alternatif yang ada. Nah, kemudian kita akan bahas mengenai hambatan-hambatan perencanaan. Nah, ada dua jenis hambatan pengembangan rencana-rencana efektif. Pertama ini penolakan internal dari para perencana terhadap penetapan tujuan dan pembuat rencana untuk mencapainya. Bisa dikatakan hambatan ini bersumber pada ketidaksediaan dan ketidakmampuan individu-individu yang membuat rencana untuk melakukan kegiatan-kegiatan perencanaan. Jadi problemnya atau masalahnya dari hambatan perencanaan yang pertama ini adalah individunya sendiri yang tidak bisa membuat perencanaan dengan baik. Nah, hambatan yang kedua berasal dari eksternal, yaitu keengganan dari para anggota organisasi untuk menerima perencanaan dan rencana-rencana karena perubahan yang ditimbulkannya. Seringkali ketika sudah dibuat perencanaan baru untuk kebutuhan organisasi mencapai tujuannya, para anggota organisasi sendiri ini menolaknya dengan alasan karena mereka sudah nyaman dengan keadaan yang saat ini terjadi. Jadi mereka sudah ada dalam zona nyaman, jadi tidak mau lagi untuk menerima perubahan-perubahan. Nah, karena penetapan tujuan ini merupakan langkah esensi pertama dalam perencanaan, para manajer yang tidak dapat menetapkan tujuan cukup baik, maka mereka tidak akan dapat pula membuat rencana-rencana efektif. Nah, jadi ada sejumlah alasan mengapa banyak manajer gagal atau ragu-ragu menetapkan tujuan dan membuat rencana bagi organisasi atau perusahaan mereka, yaitu adanya kurangnya pengetahuan dalam organisasi. Nah, dengan kurangnya pengetahuan akan organisasi menyebabkan para manajer ini tidak dapat menetapkan tujuan yang berarti bagi perusahaan atau bagi organisasi atau bagi departemen. Yang kedua, kurang pengetahuan tentang lingkungan. Pengetahuan tentang lingkungan tersebut antara lain pengetahuan mengenai pesaing atau kompetitor, supplier, penyedia, lembaga-lembaga pemerintah, customer, dan sebagainya. Nah, kurangnya pengetahuan akan lingkungan membuat manajer menjadi bingung sendiri dengan arah yang harus diambil dan enggan menetapkan tujuan yang pasti sesuai dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, ketidakmampuan melakukan peramalan secara efektif atau secara baik. Rencana-rencana ini dibuat tidak hanya berdasarkan pada pengalaman masa lalu, tetapi juga harus bisa meramalkan kondisi-kondisi di masa yang akan datang. Yang keempat, masalah biaya. Rencana ini memerlukan banyak biaya, entah itu biaya sumber daya manusia atau sumber daya keuangan. Kemudian masalah takut akan kegagalan. Nah, para manajer itu sering memandang kegagalan sebagai ancaman terhadap keamanan jabatannya, keselamatan jabatannya. Jadi mereka sangat-sangat berhati-hati dan cenderung takut melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan dia kehilangan jabatannya.
Kemudian kurang percaya diri. Jadi dengan kurangnya percaya diri menjadikan para manajer ragu-ragu untuk menetapkan tujuan yang tepat. Jadi manajer harus merasa bahwa mereka dan kelompok kerjanya atau organisasinya mempunyai kemampuan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kemudian ketidaksediaan untuk menyingkirkan tujuan-tujuan alternatif. Yang dimaksud tujuan alternatif di sini yaitu tujuan-tujuan lain selain tujuan pokok. Jadi kadang karena terlalu banyak tujuan-tujuan alternatif yang jadi malah mengesampingkan tujuan pokok yang harus dicapai. Oke. Beberapa kriteria dapat digunakan untuk menilai efektivitas perencanaan, yaitu yang mencakup kegunaan, ketepatan, dan objektivitas, ruang lingkup, efektivitas, akuntabilitas, dan ketepatan waktu. Nah, ini kesemuanya bisa diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, kegunaan. Agar berguna bagi manajemen dalam pelaksanaan fungsi-fungsi yang lain, suatu rencana itu harus fleksibel, stabil, dan berkesinambungan, serta sederhana. Fleksibilitas sendiri adalah esensi bagi kesuksesan perencanaan strategik. Hal ini memerlukan analisa, peramalan, pengembangan rencana dengan mempertimbangkan segala sesuatu, dan pembuatan perencanaan sebagai proses yang berkesinambungan. Sebuah rencana ini hendaknya dapat melakukan penyesuaian secara cepat dan lancar terhadap perubahan kondisi lingkungan tanpa kehilangan efektivitas. Yang kedua, ketepatan dan objektivitas. Rencana-rencana tersebut harus dievaluasi untuk mengetahui apakah jelas, ringkas, nyata, dan akurat. Berbagai keputusan dan kegiatan manajemen lainnya hanya efektif bila didasarkan atas informasi yang akurat. Kemudian yang ketiga, ruang lingkup berencana ini memerlukan prinsip-prinsip kelengkapan, kepaduan, serta konsistensi. Berapa luas cakupan rencana, kemudian menyangkut kegiatan-kegiatan apa saja yang ada dalam rencana tersebut. Kemudian bagaimana kerangka hubungan antar kegiatan. Kemudian departemen atau kelompok atau unit kerja apa sajakah yang terlibat. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu efektivitas biaya. Efektivitas jelas menyangkut masalah waktu, usaha, serta aliran dana. Nah, salah satu pedoman penting dalam perencanaan, jangan lakukan perencanaan bila hasil-hasil untuk meningkatkan penghasilan atau mengurangi biaya ini lebih kecil daripada biaya perencanaan dan implementasinya. Jadi kalau hasil untuk meningkatkan penghasilan atau revenue ini diperkirakan tidak akan banyak atau tidak menghasilkan banyak, lebih baik dibatalkan saja perencanaan tersebut atau membuat perencanaan lain yang membuat perencanaan alternatif yang lebih matang. Kemudian akuntabilitas, jadi ada dua aspek akuntabilitas perencanaan. Yang pertama tanggung jawab pelaksanaan, tanggung jawab pelaksanaan perencanaan, dan tanggung jawab atas implementasi sebuah rencana. Kemudian dalam akuntabilitas ini, sebuah rencana ini harus mencakup tanggung jawab pelaksanaan dan tanggung jawab implementasinya. Kemudian ketepatan waktu, para perencana ini harus membuat berbagai perencanaan yang mananya semuanya itu membutuhkan deadline atau ketepatan waktu yang sangat diperlukan. Bila suatu rencana dibuat dan tidak bisa diselesaikan tepat waktu,
Ini menunjukkan bahwa efektivitas rencana itu kurang baik. Ya, sekiranya pertemuan pembahasan bab keempat ini cukup sampai di, maksud saya bab 3 mengenai dasar-dasar perencanaan cukup sampai dengan di sini. Untuk tugasnya, tolong adik-adik untuk bisa membuat rangkuman dari bab 1 sampai dengan bab 3, tidak diketik tapi ditulis tangan, dan hasilnya difoto atau di scan dan diupload ke SIM Learning Unisula. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat, menambah keilmuan, serta saya minta maaf apabila dalam penyampaiannya terdapat kesalahan-kesalahan yang baik disengaja maupun tidak. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.